Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya yang menyertai kita, sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama merayakan sukacita besar karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Lebih dari 2000 tahun yang lalu Tuhan telah mengosongkan diri, melepaskan kemuliaan-Nya, dan telah lahir sebagai manusia biasa, supaya oleh kedatangan-Nya Dia, Tuhan Yesus, bisa membawa pemulihan dan keselamatan. Itulah yang menjadi tema Natal Home Ministry pada tahun 2021 ini, yaitu seorang anak sudah diberikan kepada kita. Karena kita percaya Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal dan Raja damai. Karena Dia telah datang membawa kedamaian di tengah dunia yang sedang resah, khawatir, dan jawaban untuk masalah pandemik, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis rumah tangga, dan persoalan-persoalan lainnya. Dan kami berdoa agar perayaan Natal Home Ministry ini akan menjadi berkat dan juga membawa pemulihan dan keselamatan kepada kita semua, mulai dari diri kita dan dari rumah kita masing-masing. Selamat beribadah dan merayakan Natal dan bersukacita di dalam Tuhan Yesus yang telah lahir bagi kita bersama Home Ministry. Let's start from home. Mari kita sama-sama berdoa. Sungguh sukacita yang luar biasa Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami boleh merayakan kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Kami percaya bahwa kelahiran-Mu membawa pemulihan, kelahiran-Mu membawa kesembuhan, kelahiran-Mu membawa keselamatan buat setiap kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah sukacita Natal boleh kami rasakan dimanapun kami berada. Bukan hanya hari ini saja, tapi hari-hari akan datang kami tetap merasakan sukacita, karena Yesus lahir di dalam kehidupan kami dan menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Sungguh menakjubkan.
Sungguh ajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu
sendirilah yang telah memberikan suatu pertanda kepada kita. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel. Mari kita sama-sama sambut Immanuel, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga. Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat-selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga yang bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam-salam. Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat-selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam, salam-salam. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Namanya disebutkan orang, Bapa yang kekal, Raja damai. Shalom, selamat hari Natal. Dan semoga di hari Natal ini kita semua diberkati oleh Tuhan dengan kebaikan, kemurahan, dan damai sejahtera. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan-Mu, terima kasih buat semua kemurahan-Mu, terima kasih buat segala sesuatu yang telah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini hamba datang kepadamu dan meminta perlindungan, tuntunan, hikmat, supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-6, mulai ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 17, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, akar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah,
kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapatkan kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan yang menyertai kita. Kita akan berbicara tentang Immanuel. Tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan yang menyertai itu berhadapan dengan orang yang sudah tawar hati, berhadapan dengan orang yang sudah skeptis, berhadapan dengan orang yang sudah sulit percaya lagi dengan penyertaan Tuhan. Bahkan kecenderungan dari Gideon ini, saudara, dari ayat yang kita baca ini adalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Ketika malaikat itu datang kepada Gideon dan membawa kabar bahwa Tuhan akan memakai Gideon menjadi seorang pahlawan, menjadi seorang pembebas, menjadi seorang yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, Gideon kemudian mencela. Gideon kemudian membantah. Sapaan yang luar biasa dari malaikat seperti ini, saudara. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini sapaan yang luar biasa. Tetapi di pendengaran Gideon ini adalah sesuatu yang aneh, saudara. Mengapa aneh? Karena Gideon merasa bahwa dia tidaklah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang pahlawan. Bagaimana mungkin disebut sebagai pahlawan kalau kehidupannya pada saat itu untuk mengerik gandum saja, untuk menyediakan makan untuk kehidupan sehari-hari, dia harus bersembunyi, saudara. Kondisi Israel pada saat itu kita harus ketahui bahwa sedang ada dalam penjajahan atau dalam kekuasaan bangsa Midian. Dan bangsa Midian itu memperlakukan mereka begitu kejam. Mereka tidak diizinkan di rumah masing-masing memiliki persediaan gandum, memiliki persediaan makanan. Kalau tentara-tentara Midian tahu bahwa bangsa Israel itu memiliki persediaan makanan di rumah mereka, memiliki persediaan gandum di rumah mereka, maka tentara itu akan datang untuk menyita semua persediaan-persediaan mereka dan dibawa ke perkemahan tentara Midian untuk dijadikan ransum bagi tentaranya. Oleh karena itu, saudara, bangsa Israel tidak melihat masa depan yang baik buat mereka. Mereka sulit untuk memandang bahwa ada kehidupan yang baik. Kehidupan mereka sudah terkunci di bawah kekuasaan penjajahan bangsa Midian. Hari-hari mereka adalah hari-hari yang penuh dengan keputusasaan. Hari-hari mereka adalah hari-hari yang tanpa harapan. Bukankah kita hidup hari-hari ini seperti itu, saudara? Covid telah mengambil segalanya dalam kehidupan kita. Pandemi telah membuat kehidupan kita sulit. Sehingga ketika ada yang berbicara tentang Tuhan menyertai kita, Tuhan kemudian memberkati kehidupan kita, kita langsung counter, kita langsung katakan, mana mungkin Tuhan menyertai kalau kondisi saya seperti ini. Katanya Tuhan berkuasa, katanya Tuhan hebat. Kenapa kondisi ini terjadi dalam kehidupan saya? Itulah yang dilakukan oleh Gideon, saudara. Ketika kemudian Tuhan datang dengan kabar baik, dengan kabar sukacita, dengan kabar pembebasan, dengan berita bahwa dia akan menjadi pahlawan yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, Gideon justru berkata, Tuhanku. Wah,
Saudara, kalau orang sudah bilang, masa, mustahil lah, nggak mungkin lah, orang itu berarti sudah ada dalam kondisi skeptis. Orang itu berarti sudah ada dalam kondisi betul-betul sangat-sangat hancur kehidupannya. Oleh karena itu perhatikan apa yang dikatakan oleh Gideon. Gideon berkata, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Gideon ingin memberitahu malaikat, saudara. Gideon ingin katakan, Kat, lu salah, Kat. Malaikat datang. Dan Gideon kemudian berkata, di mana kekuasaan Tuhan? Loh, yang sedang berhadapan dengan dia, itu adalah bukti kekuasaan Tuhan. Yang sedang berhadapan dengan dia, itu adalah bukti kemahakuasaan Tuhan. Tetapi Gideon sudah dibutakan oleh situasinya. Gideon sudah dibutakan oleh kondisinya. Gideon sudah dibutakan oleh rasa sakitnya. Gideon sudah dibutakan oleh penderitaannya. Sehingga dia tidak mampu lagi melihat harapan. Dia tidak mungkin lagi bisa melihat masa depan. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan kemudian berkata kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Gideon berkata kepada Tuhan tadi sebelumnya, di mana bukti kekuasaan Tuhan? Malaikat kemudian berkata, kekuasaan Tuhan ada di dalam kamu. Kekuatan Tuhan ada pada kamu. Sekarang pergi dan buktikan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Buktikan bahwa mujizat Tuhan itu terjadi juga di dalam hidupmu. Pergi. Tapi apa yang dikatakan oleh Gideon, saudara? Gideon berkata, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Lihat apa yang dikatakan oleh Gideon, saudara. Ketika dia berkata bahwa di mana kekuasaan Tuhan? Malaikat kemudian berkata, kamulah bukti kekuasaan Tuhan itu. Pergi. Pergi untuk bebaskan bangsa Israel. Pergi untuk menjadi tanda kemenangan Tuhan. Tapi Gideon kemudian berkata, bagaimana mungkin? Aku ini orang yang paling kecil. Apa malaikat lupa? Apa Tuhan lupa bahwa suku saya, suku Manasye itu adalah suku yang paling kecil di antara suku Israel, yang nggak dianggap keberadaannya, yang nggak dihitung keberadaannya. Dan keluarga saya adalah keluarga yang paling kecil di antara orang-orang yang ada dalam suku Manasye. Dan saya adalah anak yang paling kecil di antara keluargaku. Wah, luar biasa. Gideon beralasan, kamu mau suruh saya pergi membebaskan bangsa Israel? Kamu katakan bahwa saya adalah tanda dari kekuasaan Tuhan itu, dari kedaulatan Tuhan itu. Saya ini tandanya. Buktinya suku saya paling kecil. Lupakah? Keluarga saya
adalah keluarga yang paling kecil di antara suku yang paling kecil, dan saya orang yang paling kecil di dalam keluarga yang sudah dianggap kecil. Saudara, Gideon coba batasi kekuasaan Tuhan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, jangan pernah batasi kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan dengan keterbatasan kita. Jangan pernah batasi. Biarkan Tuhan berkarya. Karena kalau Tuhan yang menyertai kita, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Selamat Natal. Tuhan menyertai kita semua. Immanuel. Amin. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu
lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Yeah.
kita masing-masing. Kita menyalakan lilin kita, dan saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Silent night, holy night. Silent night, holy night, holy sky, holy sky, round your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Malam kudus sunyi senyap, malam kudus sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan tulus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Sekali lagi, mari angkat tinggi-tinggi lilin kita di atas kepala. Malam kudus, malam kudus sunyi senyap, kurnia dan berkah tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya anak kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Lilin bisa dimatikan. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tempat tinggalmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, penghasilan, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan, mari berkata bersama saya, Amin.